Kata-kata bijak Surendra bisa jadi inspirasi. Surendra Brotorendra atau Surendra merupakan salah satu penyair dan dramawan besar kebanggaan masyarakat Indonesia. Pria yang dijuluki burung merak ini telah melahirkan puluhan karya sastra yang fenomenal selama hidupnya. Sebagai seorang dramawan, Surendra juga berhasil mementaskan berbagai lakon teater. Pria kelahiran Solo, 7 November 1935 juga dikenal sebagai pendiri bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967 dan juga bengkel teater Rendra di Depok. Sejak di bangku kuliah, beliau sudah aktif menulis cerpen dan esai di berbagai majalah. Puluhan karya sastra W.S. Rendra hingga kini masih terus dibaca dan dijadikan bahan diskusi di kalangan penggemarnya. Tak heran, di setiap karyanya terselip kata-kata bijak Surendra. Meskipun telah tiada, namun karya dan kata-kata bijak Surendra tetap hidup dan berhasil menginspirasi bagi banyak orang. Berikut ini kata-kata bijak Surendra yang bisa kobarkan semangat hidup. Puisi terakhir Surendra dibuat sesaat sebelum beliau wafat. Surendra kelahiran Surakarta tahun 1935, meninggal di Depok tahun 2009. Karya ini bagus untuk menjadi bahan perenungan. Berikut ini puisinya, J. Hidup itu seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi mengapa aku tidak pernah bertanya mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, kusebut itu musibah, kusebut itu ujian, kusebut itu petaka, kusebut itu apa saja. Untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakita, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku, dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku, kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku, dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari kucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendak-Mu saja ya Tuhan. Sebab aku yakin, Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerah-Nya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah.
Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikannya. Kita tersenyum bukanlah karena bersandiwara, bukan karena senyuman adalah suatu kedok, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, manusia, sesama, nasib, dan kehidupan. Sumber keamanan seharusnya hukum dan akal sehat. Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Kita telah menjadi asing di tanah leluhur sendiri. Kenapa keamanan justru menciptakan ketakutan dan ketegangan? Tanpa sekejap pun luput dari kenangan padamu, aku bergerak menulis pamflet, mempertahankan kehidupan. Politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giliran berkuasa. Aku menyaksikan zaman berjalan kalang kabutan. Aku melihat waktu melaju melanda masyarakatku. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Bukankah kehidupan sendiri adalah bahagia dan sedih? Bahagia karena napas mengalir dan jantung berdetak, sedih karena pikiran diliputi bayang-bayang. Bukankah kehidupan sendiri adalah bahagia dan sedih? Bahagia karena napas mengalir dan jantung berdetak, sedih karena pikiran diliputi bayang-bayang. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Matahari menyinari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Ku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Hidup dalam khayalan, hidup dalam kenyataan tak ada bedanya. Karena khayalan dinyatakan dan kenyataan dikayalkan. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Cintamu padaku tak pernah kusangsikan, tapi cinta cuma nomor 2. Nomor 1 carilah keselamatan. Nyawamu dan nyawaku dijodohkan langit, dan anak kita akan lahir di cakrawala. Di macam apa ini? Orang-orang dipindah ke sana kemari, bukan dari tujuan ke tujuan, tapi dari keadaan ke keadaan yang tanpa perubahan. Ada angin dan kapuk gugur, dua-dua sudah tua pergi ke selatan. Masalah sosial dipoles gincu menjadi fisika. Sikap jiwa dianggap maya dibanding mobil berlapis baja. Rakyat marah, pemerintah marah,
Semua marah lantaran tidak punya mata. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar. Duduk berdebat menyatakan setuju dan tidak setuju. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Aku berontak dengan memandang cakrawala. Juwitaku yang cakap meskipun tanpa dandanan, untukmu hidupku terbuka. Kata-kata telah dilawan dengan senjata. Aku muak dengan gaya keamanan semacam ini. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Awan bergoyang, pohonan bergoyang, antara pohonan bergoyang, malaikat membayang dari jauh, bunyi merdu loceng loyang. Akan menulis sajak-sajak lagi. Rasa berdaya tidak bisa mati begitu saja. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Kita adalah kepribadian dan harga kita adalah kehormatan kita. Lunglai ganas karena bahagia dan sedih, indah dan gigih cinta kita di dunia yang fana. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, bayi gelap dalam batin, rumput dan lumut jalan raya, tak bisa kamu abaikan. Tanpa sekejap pun luput dari kenangan padamu, aku bergerak menulis pamflet, mempertahankan kehidupan. Adapun mata kita akan terus bertatapan hingga berabad-abad lamanya. Apa yang bisa dilakukan oleh penyair bila setiap kata telah dilawan dengan kekuasaan? Bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya.